Suamiku menelpon dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Ia mengabarkan kematian ayahku, lalu memberitahu bahwa asuransi 5 miliar sudah cair ke rekeningnya. Ia menertawakan aku. Katanya, aku tidak akan mendapat sepeser pun. Aku hanya tersenyum dingin. Dion tidak tahu satu hal. Ayahku berdiri tegak tepat di sampingku, masih bernapas. Menatap layar ponsel itu, dan polisi sudah menunggu di luar pintu rumah kami. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita ini dimulai, tulislah di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan. Nyalakan secangkir teh hangat dan temani aku sampai akhir, karena malam ini aku akan menceritakan bagaimana seorang menantu nyaris membunuh mertuanya demi uang, dan bagaimana mayat yang ia kira sudah dingin justru berjalan pulang untuk menjemput keadilan. Namaku Hana. Usiaku 31 tahun. Aku hanya seorang ibu rumah tangga di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Sudah 5 tahun aku menjadi istri. 5 tahun yang kuhabiskan dengan menelan setiap kepahitan demi satu kata yang dulu kuanggap suci. Janji pernikahan. Pagi itu matahari baru menyelinap lewat ventilasi dapur yang sempit, tapi keringat sudah membasahi dahiku. Aku sedang menggoreng nasi untuk sarapan. Aroma bawang dan kecap memenuhi dapur kecil itu. Di kamar utama, Dion masih mendengkur. Tubuhnya terbalut selimut tebal, seolah beban hidup tak pernah sekalipun menyentuh kulitnya. Suamiku, Dion, adalah pria yang di mata tetangga terlihat mapan. Ia selalu keluar dengan pakaian bermerek, rambut tertata rapi, sepatu mengkilap, namun tidak ada yang tahu. Di balik penampilan parlente itu, ia hanyalah pengangguran yang malas. Sudah 3 tahun ia tak punya pekerjaan tetap. Hari-harinya habis menatap layar ponsel. Bukan untuk mencari lowongan, melainkan tenggelam dalam judi online yang menjanjikan kekayaan. Tapi nyatanya hanya memberi kehancuran perlahan. Pagi itu, ketenangan kontrakan kami robek oleh gedoran kasar di pagar besi. Piring di tanganku hampir jatuh. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu suara itu. Itu bukan tamu. Bukan pula kurir. Keluar, bayar utangmu. Atau kami sita semua barang di dalam. Teriakan seorang pria terdengar garang dari luar. Aku berlari kecil ke kamar. Ku guncang tubuh suamiku. Mas Dion, bangun. Ada orang marah-marah di depan. Dion terbangun dengan mata merah. Begadang semalaman memantau slot judi yang kalah telak. Begitu mendengar teriakan itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu betul siapa yang datang. Penagih dari aplikasi pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik leher. Dion telah meminjam puluhan juta demi menutup kekalahan judinya. Dan kini jatuh tempo sudah lewat berminggu-minggu. Jangan buka pintu, bisik Dion panik. Ia melompat dari kasur, mengintip dari balik tirai. Bilang, aku tidak ada. Bilang, aku sedang dinas keluar kota. Aku menatapnya nanar. Mas, sampai kapan kamu begini? Tetangga sudah mulai keluar. Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja apa kataku, bentaknya. Menyembunyikan ketakutan dengan amarah pada istrinya sendiri. Aku menahan air mata. Dengan langkah berat, aku membuka pintu pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Aku menghadapi 2 pria bertubuh besar itu. Salah satunya mengetuk-ngetukkan kunci motor ke jeruji. Suaranya nyaring di pagi yang masih sepi. Aku menunduk. Dengan suara bergetar dan permohonan maaf, aku menyodorkan sisa uang belanja di kaleng biskuit dapur. Hanya 150.000. Uang yang seharusnya untuk beras dan lauk seminggu. Mereka mengambilnya, mendengus, lalu pergi sementara. Aku berjanji suamiku akan melunasi sisanya sore nanti. Tetangga sudah berdiri di depan pintu masing-masing. Ibu-ibu yang biasa menyapaku ramah, kini berbisik-bisik. Memandangku sinis, ada yang menggeleng, ada yang buru-buru masuk sambil menarik anaknya, seolah kemiskinan itu menular. Dadaku sesak oleh rasa malu yang bukan dosaku. Itulah hidupku selama 5 tahun. Aku menutup mulut. Aku mengalah. Aku menjadikan diriku tembok yang menahan semua hujatan, agar rumah tangga ini tetap berdiri. Padahal fondasinya sudah lama keropos. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah ayahku, Pak Dharma,
Seorang pengusaha furniture yang dulu merintis dari nol. Ibuku sudah lama tiada. Ayah membesarkanku seorang diri dengan tangannya yang penuh serbuk kayu. Ia tidak kaya raya, tapi ia jujur dan ia bekerja keras. Tabungannya cukup untuk hidup tenang di hari tua, di rumah kecilnya, di desa. Dan tabungan itulah yang sejak lama mengusik mata Dion. Sejak judi dan pinjol menjeratnya, Dion berubah. Ia mulai sering bertanya tentang ayahku, berapa tabungannya? Apakah rumah desa itu atas nama siapa? Apakah ayah punya asuransi jiwa? Awalnya kukira ia peduli. Aku begitu bodoh. Aku tidak tahu di kepalanya. Ayahku sudah berubah dari seorang mertua menjadi sebuah angka. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Dion sedang menelpon di teras dengan suara pelan. Aku tak sengaja mendengar potongan kalimatnya. Iya, asuransi jiwa 5 miliar. Ahli warisnya cuma anaknya, istriku. Kalau orang tua itu kenapa-kenapa, cair semua ke kami. Tubuhku membeku di balik pintu. Tapi saat itu, aku masih menolak percaya. Aku meyakinkan diri bahwa suamiku hanya sedang membicarakan asuransi biasa. Aku menelan curiga itu. Seperti aku menelan semua hal selama 5 tahun. Aku tidak tahu malam itu. Sebuah rencana sudah mulai disusun di balik punggungku. Beberapa minggu kemudian, Dion pulang dengan wajah berseri. Sesuatu yang langka. Ia memelukku, mencium pipiku. Sikap yang sudah lama tak pernah kuterima. Hana, aku punya kabar baik, katanya manis. Aku dapat kerja, jadi koordinator transportasi. Mulai sekarang, aku mau memperbaiki diri. Aku mau jadi menantu yang baik buat ayah. Aku menangis haru, sungguh. Aku menangis. Setelah 5 tahun penderitaan, aku mengira doaku akhirnya dikabulkan. Aku tidak tahu, air mata bahagiaku malam itu adalah air mata seekor domba yang sedang dibelai oleh serigala. Minggu depan, ayah ada kontrol ke rumah sakit di kota, kan? Tanya Dion sambil menata bantal. Biar aku yang urus semua. Aku sudah pesan mobil dan sopir yang bagus. Ayah tidak usah naik bus tua itu lagi. Sekali-kali, biar mertuaku naik mobil nyaman. Aku mengangguk bahagia. Kupikir, inilah Dion yang dulu kucintai. Kupikir, badai dalam rumah tanggaku sudah berlalu. Padahal, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 2 hari sebelum rencana ke rumah sakit itu. Ada satu hal kecil yang seharusnya membuatku curiga, tapi aku terlalu sibuk berbahagia untuk melihatnya. Malam itu, Dion membawa pulang setumpuk dokumen. Ia memintaku menandatangani beberapa lembar surat. Katanya, itu surat untuk pekerjaan barunya. Surat persetujuan keluarga, katanya. Tanda tangan di sini, Hana. Dan di sini, sebagai istri, kamu harus tahu. Pekerjaanku resmi, katanya manis. Aku hendak membaca isinya, tapi Dion buru-buru menutupi bagian atas kertas dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca. Cuma formalitas. Kamu kan percaya sama suamimu, katanya sambil tersenyum. Dan aku, perempuan bodoh yang masih dimabuk harapan, menandatanganinya. Pena itu bergerak di atas kertas yang setengah tertutup telapak tangannya. Aku bahkan tersenyum saat menandatangani, mengira aku sedang mendukung suamiku memperbaiki hidup. Aku tidak tahu. Sebagian dari kertas-kertas itu bukan surat pekerjaan. Itu adalah dokumen yang nantinya akan ia gunakan untuk meniru gaya tanda tanganku, untuk memalsukan surat ahli waris asuransi. Tanganku sendiri yang memberinya senjata. Tanganku sendiri yang menandatangani perangkap untuk ayahku. Itulah harga dari kepercayaan yang diberikan tanpa mata terbuka. Dan yang tidak ku tahu malam itu, di sudut ruangan yang sama, sebuah rencana kematian sedang menunggu tanda tangan terakhir untuk menjadi sempurna. Esoknya, ia juga memintaku menghafal nomor rekening barunya. Kalau ada apa-apa, semua transfer ke rekening ini, ya. Rekeningku yang baru, lebih aman, katanya. Aku mengangguk. Tidak mengerti mengapa ia begitu menekankan soal rekening. Baru kemudian, aku paham. Ia sedang menyiapkan kanal agar uang 5 miliar itu
mengalir ke kantongnya. Bukan ke kantong anak kandung sang pemilik nyawa. Hari yang ditunggu Dion pun tiba. Pagi itu, ia bangun lebih awal dariku. Sesuatu yang belum pernah terjadi selama 5 tahun. Ia tampak rapi, wangi, dan terlalu bersemangat untuk seseorang yang katanya hanya mengantar mertua ke rumah sakit. Aku tidak bisa ikut. Dion memintaku menjaga kontrakan, menunggu kurir yang katanya akan mengantar dokumen kerjanya. Aku menurut. Aku selalu menurut. Yang tidak ku ketahui, sopir yang dijanjikan Dion bukanlah sopir profesional. Ia bernama Jarod, teman judi Dion. Seorang pria licik yang sudah dibayar di muka untuk satu pekerjaan kotor. Dan mobil sewaan yang ia bawa sudah disiapkan untuk satu tujuan, memastikan ayahku tidak pulang hidup-hidup. Tapi rencana itu mulai retak sejak detik pertama. Di desa, ayahku tidak sendirian, sahabat lamanya. Pak Slamet sudah menunggu di teras. Pak Slamet adalah lelaki tua yang setia, yang dulu setiap subuh mengantar barang furniture ayah ke pelabuhan. Ia membawa mobil kijang tuanya yang terawat. Pak Dharma tidak usah naik mobil orang asing itu, kata Pak Slamet. Saya antar sendiri, mobil saya baru saja diservis. Sekalian kita nostalgia di jalan. Jarod tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba membujuk ayahku dengan senyum yang dipaksakan. Pakistan, mobil saya jauh lebih nyaman. Sudah dibayar lunas sama Mas Dion. Kalau Bapak tidak ikut saya, nanti saya yang kena marah, katanya. Nadanya mulai memaksa. Tapi Pak Slamet, yang sejak awal merasa ada yang ganjil dengan lelaki itu, melangkah maju. Tubuhnya tua, tapi tatapannya tajam. Bertahun-tahun bergaul dengan kuli pelabuhan, membuatnya hafal raut orang yang menyembunyikan sesuatu. Pak Dharma, ikut saya saja, kata Pak Slamet tegas. Saya yang antar, nanti saya sendiri yang bilang ke Dion kalau mobil rental kurang cocok. Mas tidak akan dimarahi. Uang sewanya ambil saja buat Mas. Wajah Jarod memerah menahan amarah. Ia tidak bisa memaksa ayahku masuk ke mobil secara fisik di siang bolong. Apalagi dengan Pak Slamet yang berdiri siap melawan. Ia harus memutar otak. Ia menyingkir. Berpura-pura menelpon kantor rental. Padahal ia sedang menelpon Dion. Bos, gawat. Orang tua itu menolak naik mobilku. Dia mau diantar tetangganya. Pakai kijang tua. Lapor Jarod berbisik di ujung telepon. Dion mengumpat kasar. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Tenang, bos. Saya ada ide, sahut Jarod. Suaranya merendah. Jahat. Mereka sedang masuk ke dalam. Ambil bekal. Mobil si Slamet diparkir di samping rumah. Tidak ada yang jaga. Saya bawa peralatan lengkap di bagasi. Dion terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin. Bagus. Pastikan remnya habis. Buat seolah-olah mobil tua itu yang bermasalah. Lakukan sekarang. Sementara ayahku dan Pak Slamet menuang kopi ke termos bekal. Jarod bergerak cepat. Ia menyelinap ke kolong mobil kijang. Dengan tang potong baja, ia mencari selang rem belakang. Dalam hitungan detik, selang itu terpotong. Tidak putus total. Hanya tersisa beberapa serat tipis yang akan pecah saat pedal diinjak kuat di turunan curam nanti. Minyak rem mulai menetes perlahan. Tetes demi tetes, seperti pasir dalam jam yang menghitung mundur 2 nyawa. Jarod keluar dari kolong mobil. Ia membersihkan tangannya, lalu pamit pergi dengan wajah pura-pura kesal. Ayahku dan Pak Slamet sama sekali tidak curiga. Mereka naik ke mobil tua itu dan berangkat menembus pagi. Tapi malam sebelumnya, mereka tidak tahu apa yang sudah ditanam di bawah roda mereka. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 2 jam. 1 jam pertama terasa menyenangkan. 2 sahabat tua itu bernostalgia, menertawakan masa muda, membicarakan masa-masa ketika ayah masih merintis usaha dari nol. Hana itu beruntung. Pakistan, kata ayahku, sambil memandang sawah yang berganti hutan jati. Dulu saya sempat khawatir dia salah pilih suami. Tapi melihat usaha Dion hari ini, beban saya hilang separuh. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. Matanya tetap fokus ke jalan. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan curiga. Tapi ia tak ingin merusak suasana hati sahabatnya. Jalanan mulai menanjak.
Mereka memasuki kawasan Bukit Menoreh, jalur alternatif yang membelah perbukitan. Jalur yang terkenal sepi dengan kontur ekstrim. Tanjakan curam yang langsung disambut turunan panjang dengan jurang menganga di sisi kiri. Kita mulai masuk jalur tengkorak. Gumam Pak Slamet memindahkan persneling ke gigi rendah. Harus hati-hati. Banyak yang celaka di sini kalau lengah. Mobil merayap naik. Mesin tua itu menderu, tapi masih bertenaga. Setelah melewati puncak, jalanan mulai menurun tajam. Pak Slamet menginjak rem perlahan. Pedal itu kosong. Amblas sampai ke lantai, tanpa perlawanan. Pak Dharma, suara Pak Slamet bergetar. Remnya tidak makan. Mobil mulai meluncur. Kecepatannya bertambah di turunan curam. Jurang menganga di sisi kiri, yang tidak diketahui kedua orang tua itu. Dari kejauhan, sebuah motor membuntuti dengan jarak aman. Itu Jarot. Ia tidak benar-benar pulang. Ia mengikuti dari belakang, memastikan pekerjaannya berhasil. Matanya berkilat dingin. Menanti momen mobil kijang itu terjun ke jurang. Ia bahkan sudah menyiapkan ponselnya, siap mengabari Dion bahwa misi tuntas. Ia menunggu suara benturan. Ia menunggu kepulan asap dari dasar jurang. Ia menunggu kematian dua manusia, seolah sedang menonton tayangan biasa. Di dalam mobil, ayahku mencengkeram pegangan pintu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi Pak Slamet bukan supir kemarin sore. Puluhan tahun ia menyetir truk barang melintasi jalur-jalur paling berbahaya di pulau ini. Tangannya yang keriput justru menjadi sedingin baja. Pegangan erat. Pak Dharma, jangan teriak. Ia tidak panik membanting setir. Ia memindahkan gigi ke posisi paling rendah. Mesin meraung tertahan. Lalu, dengan perhitungan seorang sopir veteran, ia menarik rem tangan sedikit demi sedikit. Bukan sekaligus, agar roda tidak terkunci dan mobil tidak terpelanting. Mobil mulai melambat. Ia mengarahkan moncong mobil ke tebing batu di sisi kanan, menjauhi jurang. Bagian depan mobil menggesek tebing dengan suara mengerikan. Percikan api beterbangan. Tapi gesekan itulah yang akhirnya menghentikan laju maut mereka. Mobil berhenti. Mesin mati. Hanya terdengar napas dua orang tua yang tersengal. Mereka selamat. Lecet. Memar. Tapi hidup. Dari kejauhan, Jarot menyaksikan mobil itu menempel ke tebing, bukan terjun ke jurang. Wajahnya berubah panik. Rencananya gagal. Ia tahu Dion akan murka. Sejenak ia ingin turun, memastikan keduanya benar-benar tewas. Tapi melihat sebuah mobil lain mulai mendekat dari kejauhan. Nyalinya ciut. Ia memutar gas motornya dan kabur, meninggalkan jejak yang justru nanti akan menjeratnya. Karena di sepanjang jalan, tetesan minyak rem itu telah meninggalkan garis yang bisa dibaca oleh siapapun yang mengerti, termasuk polisi. Pak Slamet turun dengan lutut gemetar. Ia memeriksa kolong mobil, dan di sanalah ia melihatnya. Selang rem yang terpotong rapi, bukan putus karena tua, tapi dipotong oleh tangan manusia. Wajah Pak Slamet memucat, lalu mengeras. Pak Dharma, katanya pelan, ini bukan kecelakaan. Selang rem ini dipotong. Seseorang ingin kita mati di jalan ini. Ayahku terdiam. Pelan-pelan, ia mengingat wajah sopir asing yang pamit dengan canggung tadi pagi. Ia mengingat semangat aneh menantunya beberapa hari terakhir. Ia mengingat pertanyaan-pertanyaan tentang asuransi. Dan satu persatu, kepingan itu menyatu menjadi gambar yang mengerikan. Bukan kebetulan, ini direncanakan oleh seseorang yang memanggilnya ayah. Tangan ayahku mengepal, tapi ia tidak menangis. Ia justru menjadi sangat tenang. Ketenangan seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa darah dagingnya sedang dijadikan umpan oleh seekor benalu. Pak Slam, kata ayahku dengan suara datar. Tolong panggil polisi, tapi jangan beritahu siapapun bahwa kita selamat. Pak Slamet menatap sahabatnya, bingung. Maksud Bapak? Ayahku menatap jurang yang nyaris menelan mereka. Lalu, ia tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Aku ingin tahu, katanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan menantuku ketika ia mengira aku sudah mati. Tak lama,
mobil polisi datang. Seorang perwira muda bernama Inspektur Ryan mencatat laporan dan mengamankan barang bukti. Potongan selang rem itu dibungkus rapi. Ayahku diobati di rumah sakit terdekat. Lukanya hanya lecet, tapi rencana di kepalanya jauh lebih dalam dari luka manapun. Pakistan, Bapak ingin kami bagaimana? Tanya Inspektur Ryan. Tolong kawal kami pulang ke rumah anak saya, jawab ayahku. Tapi jangan bunyikan sirine. Parkir agak jauh. Biarkan saya masuk lebih dulu. Saya ingin melihat wajah menantu saya. Saat ia sadar bahwa mayat yang ia kira sudah dingin ini bisa berjalan pulang. Inspektur Ryan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Siap. Pakistan, kami akan dukung skenarionya. Pelaku tidak akan bisa lari. Sementara itu, di kontrakan, aku menerima telepon. Telepon yang akan kuingat seumur hidupku. Hana. Suara Dion terdengar bergetar. Sengaja dibuat parau. Sabar ya, sayang. Ada kabar buruk. Ayah kecelakaan di jalan. Mobilnya masuk jurang di Bukit Menoreh. Ayah sudah tidak ada. Duniaku runtuh. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku menjerit. Aku terduduk di lantai dapur. Air mataku tumpah tak terbendung. Satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Pergi begitu saja. Aku menangis sampai suaraku habis. Sudah. Jangan terlalu sedih, kata Dion. Dan ada sesuatu yang aneh dalam nadanya. Sesuatu yang terlalu tenang untuk seorang menantu yang baru kehilangan mertua. Yang penting, asuransi ayah sudah cair. 5 miliar. Hana, masuk ke rekeningku. Mulai sekarang, hidup kita berubah. Aku berhenti menangis. Bukan karena lega, tapi karena ngeri. Ayahku baru saja dikabarkan meninggal. Dan hal pertama yang suamiku bicarakan adalah uang. 5 miliar. Cair. Ke rekeningnya. Bukan rekeningku, sang anak. Rekeningnya. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Dion, hampir tak bisa menahan nada riang dalam suaranya. Dan satu lagi, Hana, lanjutnya. Kini dengan nada mencemooh yang sebelumnya tak pernah berani ia tunjukkan. Jangan harap kamu dapat bagian. Surat-suratnya atas namaku. Kamu cuma istri. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi, kalau mau tetap tinggal denganku, belajarlah menurut. Lalu, telepon diputus. Aku berdiri di dapur, gemetar. Bukan oleh kesedihan lagi, tapi oleh sesuatu yang lebih dingin. Sebuah kecurigaan yang selama ini kutelan. Kini meledak menjadi kebenaran yang menyesakan. Asuransi cair hari yang sama. Suara riang itu. Sopir asing yang tiba-tiba. Pertanyaan-pertanyaan tentang nyawa ayahku. Aku menatap pisau dapur di meja. Dan untuk pertama kali dalam 5 tahun. Tanganku tidak gemetar karena takut. Tanganku gemetar karena marah. Coba bayangkan sejenak di posisiku. Ayah baru dikabarkan meninggal. Dan hal pertama yang suamimu bicarakan adalah uang 5 miliar yang cair ke rekeningnya. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan? Tulislah di kolom komentar. Karena malam itu, aku memilih untuk berhenti menjadi tembok. Sementara aku terpaku di dapur. Di sisi lain kontrakan. Suamiku sedang berpesta. Begitu menutup telepon, Dion melempar ponselnya ke sofa dan berteriak kegirangan. Ia melompat-lompat seperti anak kecil. Mampus kau, tua bangka. 5 miliar jadi milikku. Ia berlari ke cermin, merapikan rambut, tersenyum lebar pada bayangannya sendiri. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menelepon ustadz untuk mengurus jenazah. Bukan pula memberi kabar pada kerabat. Ia membuka aplikasi belanja online. Jam tangan emas. Sepatu edisi terbatas, motor sport impian. Ia memasukkan semuanya ke keranjang, mabuk oleh angka yang belum bahkan ia sentuh. Lalu ia menelpon seseorang yang ia simpan dengan nama samaran di kontaknya. Bukan ustadz, bukan kerabat, tapi seorang janda muda, teman judinya, selingkuhannya. Halo, sayang. Katanya merayu. Siap-siap. Ya. Malam ini kita pesta. Rencana sukses. Si tua itu sudah lewat. Besok kita booking tiket ke Bali. Tinggalkan kontrakan kumuh ini. Istrimu gimana? Tanya suara di seberang. Dia gampang. Jawab Dion sombong. Nanti ku kasih uang receh, juga diam. Kalau rewel, tinggal ku tendang. Rumah ini dan semua isinya sekarang punyaku.
Ia menutup telepon, lalu menelpon lagi. Kali ini seorang agen asuransi nakal bernama Rico, yang ia kenal dari meja judi. Rico adalah bagian penting dari rencana itu. Dion mengatur agar klaim diproses cepat dengan dokumen yang sudah ia palsukan jauh-jauh hari. Surat ahli waris yang menempatkan namanya di atas namaku. Ia bahkan sudah memalsukan tanda tanganku. Inilah benalu itu. Selama 5 tahun. Ia tidur di sampingku, memakan dari piringku, berhutang atas nama kepercayaanku. Dan ketika kesempatan datang, ia tidak ragu menumbalkan ayahku demi angka di rekening. Tapi malam itu, Dion tidak tahu satu hal. Mayat yang ia rayakan kematiannya sedang dalam perjalanan pulang bersama polisi, bersama bukti, dan bersama putrinya yang sudah selesai menjadi domba. Malam turun. Lampu kontrakan menyala terang, seolah merayakan festival kemenangan. Dion duduk berselonjor di sofa, kaki diangkat ke meja. Di sekitarnya berserakan kulit kacang dan kaleng soda. Tidak ada lantunan ayat suci, tidak ada aroma duka. Yang ada hanya musik yang ia mainkan pelan dari ponselnya. Baginya, kematian ayahku bukan tragedi, melainkan kunci kebebasan. Bebas dari utang, bebas dari teror pinjol, bebas dari status menantu benalu. Ia tidak tahu, kunci itu sebentar lagi akan berubah menjadi gembok penjara. Aku tidak langsung pulang ke kontrakan malam itu. Naluri seorang anak yang baru kehilangan ayah membawaku ke satu tempat. Aku menelpon nomor darurat, bertanya tentang kecelakaan di Bukit Menoreh. Aku ingin tahu di rumah sakit mana jasad ayahku disemayamkan. Aku ingin memeluknya untuk terakhir kali, tapi jawaban yang kuterima membuat lututku lemas. Petugas itu mengatakan, memang ada kecelakaan di Bukit Menoreh hari itu. Mobil kijang tua, selang rem terpotong, tapi tidak ada korban jiwa. 2 orang tua selamat, dan kasusnya sedang ditangani sebagai percobaan pembunuhan. Tidak ada korban jiwa. Aku berdiri di pinggir jalan, ponsel menempel di telinga, dan untuk beberapa detik, aku tidak bisa bernapas. Ayahku hidup, ayahku selamat. Lalu, 5 miliar yang dibanggakan Dion itu apa? Asuransi jiwa hanya cair jika tertanggung meninggal. Bagaimana mungkin sudah cair jika ayahku masih hidup? Saat itulah aku mengerti. Dion tidak menunggu ayahku mati secara alami. Dion merencanakan kematiannya. Dan ketika ia menelpon mengabarkan kematian itu dengan begitu yakin, itu karena ia mengira rencananya berhasil. Ia mengira ayahku sudah hancur di dasar jurang, selang rem yang terpotong, sopir asing yang ia bawa. Semuanya kini masuk akal dengan cara yang paling menjijikan. Suamiku adalah seorang calon pembunuh. Aku menyandarkan punggung ke tembok, menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak menjerit. Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini air mata seorang perempuan yang akhirnya membuka mata. Setelah 5 tahun memejamkannya rapat-rapat, ponselku bergetar. Sebuah nomor asing. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Hana, ini ayah. Aku menangis sejadi-jadinya mendengar suara itu. Suara yang kukira sudah tak akan pernah kudengar lagi. Ayah masih hidup. Nak, katanya lembut. Ayah selamat. Tapi dengar baik-baik. Jangan beritahu Dion bahwa kamu sudah tahu. Jangan ubah caramu bicara dengannya. Malam ini, ayah akan pulang ke kontrakanmu bersama polisi. Ayah ingin kamu melihat sendiri siapa laki-laki yang selama ini tidur di sampingmu. Kamu sanggup, Nak. Aku menghapus air mataku, dan dengan suara yang kutemukan kembali setelah 5 tahun hilang, aku menjawab, sanggup. Ayah, aku sanggup. Aku pulang ke kontrakan dengan wajah yang sengaja kubuat sembab dan terpukul. Aku harus berakting. Untuk pertama kalinya, aku yang berakting, bukan dia. Begitu aku masuk, Dion langsung mengubah ekspresinya. Ia mematikan musik. Ia mengusap matanya dengan air ludah agar terlihat menangis. Tubuhnya yang tadi tegap langsung membungkuk lemas. Hana, suaranya bergetar palsu. Ia mencoba memelukku. Akhirnya kamu pulang. Aku tidak kuat sendirian. Ayah, aku turut berduka. Sayang, aku membiarkan diriku dipeluk. Tapi tubuhku sedingin es. Aku mencium aroma parfum perempuan lain di kerahnya. Aku merasakan kepalsuan di setiap getaran suaranya. Dan di dalam hatiku, aku menghitung mundur. Karena aku tahu,
Sebentar lagi, pintu itu akan diketuk. Mas, kataku pelan, melepaskan diri dari pelukannya. Aku mau lihat surat-surat asuransi ayah yang katanya sudah cair itu. Wajah Dion sedikit kaku. Nanti saja. Hana, kamu masih syok. Istirahat dulu. Aku mau lihat sekarang. Mas, aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, akulah yang tidak mengalihkan pandangan lebih dulu. Dion tertawa canggung. Ia mulai gugup. Ia tahu surat-surat itu palsu. Ia tahu tanda tanganku dipalsukan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan yang keras dan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu seorang tamu, tapi ketukan orang yang datang dengan tujuan pasti. Wajah Dion langsung berseri. Itu pasti paket jam tanganku, gumamnya. Lupa berakting sedih. Ia berjalan ke pintu dengan langkah ringan. Sempat mengacak rambut agar terlihat berduka. Lalu menarik gagang pintu hingga terbuka lebar. Dan di hadapannya, di bawah cahaya remang lampu teras, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat kayu, dengan plester di pelipisnya, dengan tatapan yang tenang, dingin, dan tak terbantahkan. Ayahku, Pak Dharma, hidup. Wajah Dion membeku, senyumnya luntur seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponsel di tangannya, yang masih terbuka di halaman toko online, terjatuh ke lantai. Layarnya retak, seperti rencananya. Ayah, Dion tergagap. Wajahnya berubah putih seperti kapur. Ayah masih hidup. Tapi tadi kabarnya. Kabar apa, Nak? Tanya ayahku tenang, melangkah masuk dengan tongkatnya. Kabar bahwa aku sudah mati. Kabar yang kau sebarkan sendiri. Kabar yang membuatmu begitu gembira sampai kau lupa berduka. Dion mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Otaknya yang licik bekerja keras mencari celah, mencari kebohongan baru untuk menambal kebohongan lama. Ayah, Aku senang ayah selamat. Aku cuma salah dengar tadi, supirnya bilang. Bilang kecelakaan parah. Jadi aku panik. Sopir. Ayahku berhenti. Ia memiringkan kepalanya. Sopir mana? Nak. Sopir yang kau bayar untuk memotong selang rem mobil sahabatku. Wajah Dion semakin pucat. Aku tidak tahu apa-apa soal selang rem. Itu pasti mobil tua yang rusak. Ayah, jangan menuduh sembarangan. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan dada bergemuruh. Lalu ayahku menoleh ke arah pintu. Pak Slamet, masuklah. Pintu terbuka lebih lebar. Pak Slamet melangkah masuk, membawa sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya, potongan selang rem yang terpotong rapi oleh tang baja. Ini. Nak Dion, kata Pak Slamet, mengangkat kantong itu. Selang rem mobil saya. Lihat potongannya. Ini bukan putus karena tua. Ini dipotong dengan alat. Oleh orang yang tahu persis kapan kami akan turun di Bukit Menoreh. Dion menggeleng cepat. Itu bukan urusanku. Aku tidak menyuruh siapapun. Benarkah? Ayahku merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel. Lalu ia menekan tombol putar, dan dari speaker kecil itu terdengar sebuah suara. Suara yang sangat dikenal Dion. Suaranya sendiri. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Kalau dia tidak mati hari ini, kembalikan uang mukanya. Ruangan hening. Hanya suara rekaman itu yang berputar. Wajah Dion runtuh sepenuhnya. Jarot, sopir bayaranmu itu, kata ayahku pelan. Ternyata punya nyali lebih besar dari otaknya, tapi otak lebih kecil dari ketakutannya. Saat polisi menangkapnya sore tadi, ia langsung menyerah. Ia menyerahkan ponselnya, dan di ponsel itu ada rekaman percakapan kalian, termasuk perintahmu untuk memastikan remnya habis, termasuk janjimu membayar lunas setelah uang asuransi cair. Dion jatuh terduduk di sofa. Kaki yang tadi ia angkat sombong ke meja kini lemas tak bertenaga. Dan asuransi 5 miliar yang kau banggakan itu, lanjut ayahku. Suaranya kini setajam pisau. Tidak akan pernah cair karena aku masih hidup. Karena surat ahli waris yang kau palsukan
dengan tanda tangan anakku yang kau tiru. Sudah ada di tangan polisi sebagai barang bukti pemalsuan dokumen. Kau tidak hanya merencanakan pembunuhan, Nak. Kau juga memalsukan surat dan menipu perusahaan asuransi. 3 kejahatan dalam satu malam. Hitam di atas putih. Dion menoleh ke arahku. Mata memohon. Hana, tolong aku. Kamu istriku. Kamu tidak akan tega lihat suamimu masuk penjara, kan? Aku hilaf. Aku janji berubah. Selama ini, aku capek. Aku terdesak utang. Aku tidak waras. Aku menatap suamiku, lelaki yang 5 tahun tidur di sampingku. Lelaki yang menjadikan ayahku sebagai tumbal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apapun. Tidak cinta. Tidak benci. Hanya satu hal, lega. Aku berjalan ke arahnya. Lalu, aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lama kusiapkan dalam diam. Jauh sebelum malam ini. Bukan dari pengacara, tapi tulisan tanganku sendiri. Mas, kataku. Suaraku tenang dan dingin. Ini surat gugatan cerai dariku. Aku meletakkan amplop itu di pangkuannya. Kontrakan ini dibayar pakai uang ayah. Barang-barang di sini dibeli pakai uang ayah. Bahkan baju bermerek yang kau banggakan. Dibeli dari utang yang kucicil diam-diam selama bertahun-tahun. Kau tidak punya apa-apa di sini. Mas, selain dosamu, bawa pergi air mata palsu itu. Aku sudah selesai menjadi tembok. Hana, jangan begini. Aku suamimu. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Kalau kau mencintaiku, jawabku. Kau tidak akan menjadikan ayahku sebagai tumbal untuk 5 miliar. Saat itulah, dari balik pintu, 2 orang petugas berseragam melangkah masuk. Inspektur Ryan di depan, memegang surat perintah penangkapan. Dion, kata Inspektur Ryan. Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Anda berhak untuk diam. Tapi sebaiknya Anda ikut kami sekarang. Dion mencoba bangkit, mencoba lari ke arah dapur. Tapi tubuhnya yang lemah karena hidup bermalas-malasan, tidak bisa melawan 2 petugas yang sigap. Tangannya diborgol di belakang punggung. Air matanya, kali ini, mengalir sungguhan. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang penjudi yang baru saja kalah di taruhan terakhirnya. Hana, tolong. Ayah, tolong aku. Aku menantumu, jeritnya saat diseret keluar. Ayahku menatapnya, lalu berkata dengan suara yang akan kuingat selamanya. Menantu yang baik tidak menggali kubur untuk mertuanya. Nak, kau bukan menantuku, kau hanya benalu yang akhirnya kami cabut sampai ke akar. Dion diseret melewati teras tempat ia tadi berdiri sombong. Melewati tumpukan kardus berisi baju-baju bermereknya yang sudah kukemas. Melewati tetangga-tetangga yang mulai berkumpul. Penasaran melihat mobil polisi. Ibu-ibu yang dulu ia sapa dengan dagu terangkat. Yang dulu memandangku sinis saat penagih datang. Kini berdiri diam. Bisik-bisik mereka kali ini bukan untukku. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng pelan. Laki-laki yang selalu tampil parlente itu kini diseret dengan tangan terborgol. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Teriakan minta tolongnya perlahan ditelan kegelapan malam. Lalu, sirine mobil polisi akhirnya dinyalakan saat meninggalkan kompleks. Dan bagi Dion, suara sirine itu menjadi musik pengantar paling mengerikan dalam hidupnya. Sementara bagi kami, ia adalah suara kebebasan. Malam itu, setelah mobil polisi pergi, rumah kontrakan kami terasa begitu lapang, begitu hening. Tapi udara di dalamnya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, terasa bersih dan segar. Ayahku duduk di sofa yang sama, tempat Dion tadi berpesta pora, tapi aura yang ia pancarkan jauh berbeda. Tidak ada keserakahan, hanya ketenangan seorang ayah yang berhasil melindungi anaknya. Ia merentangkan tangannya, dan aku langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Kali ini, air mata lega. Maafkan Hana, ayah, isakku di bahunya. Hana terlalu bodoh. Hana terlalu lama diam. Kalau Hana
lebih cepat membuka mata. Ayah tidak akan nyaris terbunuh. Ayahku mengelus rambutku. Kamu tidak bodoh. Nak, kamu hanya terlalu baik. Dan orang baik kadang dimanfaatkan oleh orang jahat. Tapi sekarang sudah selesai. Benalu itu sudah dicabut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah, justru karena aku merasa terlalu segar. Seperti baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Aku memutuskan untuk membereskan barang-barang Dion malam itu juga. Aku tidak mau melihat bajunya lagi besok pagi. Aku mengeluarkan kardus bekas mie instan dan memasukkan semua pakaian Dion ke dalamnya. Kemeja-kemeja bermerek yang dibeli dari utang. Celana jeans ketat yang selalu ia banggakan. Koleksi sepatu yang ia rawat lebih baik daripada ia merawat istrinya. Semuanya kumasukkan tanpa kulipat. Tidak ada air mata kesedihan. Setiap helai baju yang kupegang justru mengingatkanku betapa butanya aku selama ini. Betapa seringnya aku mengalah demi ego laki-laki itu. Kardus-kardus itu kemudian kutumpuk di teras depan, siap diangkut entah kemana. Mungkin ke tempat sampah, mungkin ke panti, jika ada yang sudi memakainya. Tindakan sederhana itu terasa sangat melegakan. Aku tidak hanya membuang baju, aku membuang sisa-sisa kenangan tentang 5 tahun yang kuhabiskan untuk seorang laki-laki yang berniat membunuh ayahku. Keesokan harinya, di ruang interogasi kantor polisi yang dindingnya dicat abu-abu kusam, Dion duduk berhadapan dengan Inspektur Ryan. Wajahnya kuyu, matanya bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Otaknya yang licik masih mencoba menyusun alibi. Awalnya, Dion mencoba menyalahkan Jarod sepenuhnya. Ia bilang Jarod bertindak sendiri. Ia bilang ia tidak pernah menyuruh memotong selang rem. Tapi Inspektur Ryan hanya memutar ulang rekaman suara dari ponsel Jarod. Suara Dion sendiri. Memberi perintah dengan jelas. Memastikan rem habis. Menjanjikan bayaran setelah uang cair. Lalu Dion mencoba berpura-pura gila. Ia berteriak-teriak. Mengaku tidak waras. Mengaku dirasuki. Tapi Inspektur Ryan menunjukkan riwayat pencarian di ponsel Dion. Cara klaim asuransi jiwa yang cepat. Berapa lama proses asuransi setelah kematian? Apakah selang rem bisa terlihat dipotong? Kecelakaan di turunan curam, apakah dianggap murni? Semua dicari beberapa hari sebelum kejadian. Bahkan ada catatan waktu. Pukul 2 dini hari. Ketika aku tidur di sampingnya tanpa curiga. Ia sibuk mengetik pertanyaan-pertanyaan itu. Seorang yang gila tidak merencanakan dengan serapi itu. Seorang yang gila tidak menghapus riwayat percakapan. Lalu lupa bahwa ponsel kaki tangannya masih menyimpan segalanya. Kejahatannya terlalu telanjang untuk ditutupi dengan kebohongan baru. Bukti itu terlalu kuat. Jarod, agen asuransi nakal bernama Rico, dan Dion sendiri. Semuanya terjerat dalam satu jaring yang ditenun oleh keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, perlahan, kebenaran lain mulai terungkap. Selingkuhan Dion, janda muda yang dijanjikan liburan ke Bali itu, ternyata juga tahu soal rencana asuransi. Saat polisi mendatanginya, ia panik dan menyerahkan semua percakapan chat dengan Dion. Di sana tertulis, hitam di atas putih, rencana mereka kabur bersama setelah uang cair. Rencana meninggalkan aku, istri yang selama ini menanggung semua utangnya. Aku membaca salinan percakapan itu di kantor polisi. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada diriku yang dulu, yang menukar harga dirinya dengan harapan kosong selama 5 tahun. Proses hukum berjalan. Ayahku dengan tongkat kayunya hadir di setiap persidangan. Tegak, tenang, tidak gentar. Di hadapan hakim, ia memberi kesaksian dengan suara mantap, menceritakan bagaimana ia nyaris dibunuh oleh orang yang ia anggap sebagai anak sendiri. Dion divonis bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan asuransi. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Jarod dan Rico menyusul ke balik jeruji. Selingkuhannya, yang terbukti mengetahui rencana, namun tidak melapor, juga harus berurusan dengan hukum. Dan asuransi 5 miliar yang menjadi akar dari semua kejahatan itu tidak pernah cair, tidak 1 rupiah pun, karena tertanggungnya ayahku.
masih berdiri tegak, masih bernapas. Masih menjadi ayah yang melindungi putrinya. Beberapa bulan setelah vonis, sebuah surat sampai ke rumah desa. Tulisan tangan yang kukena, tulisan Dion dari balik jeruji. Isinya penuh permohonan. Ia memohon maaf. Ia berjanji berubah. Ia bilang ia mencintaiku, bahwa ia khilaf karena tekanan utang. Di akhir surat, ia memintaku mencabut gugatan cerai dan menunggunya keluar dari penjara. Aku membaca surat itu sampai habis. Lalu aku melipatnya kembali dengan tenang. Dulu, surat seperti ini mungkin akan meluluhkan hatiku. Dulu, aku akan menangis dan mungkin termakan janji-janji manis itu lagi. Tapi aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku tidak membakar surat itu dengan amarah. Aku tidak pula menjawabnya. Aku hanya menyimpannya di laci sebagai pengingat. Pengingat bahwa kata-kata manis bisa menjadi racun yang paling halus. Pengingat bahwa seseorang yang tega menggali kubur untuk ayahmu tidak akan pernah berubah hanya karena ia kini berada di tempat yang gelap. Penyesalannya bukan karena ia jahat. Penyesalannya hanya karena ia tertangkap. Setelah semua selesai, aku memutuskan untuk meninggalkan kontrakan itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dindingnya. Ayahku memintaku pulang ke desa, tinggal bersamanya di rumah kecil yang penuh aroma serbuk kayu. Rumah tempat aku tumbuh besar. Rumah tempat aku merasa aman. Hari-hari pertama di desa terasa aneh. Aku terbiasa bangun pagi untuk melayani seorang laki-laki yang tidak pernah menghargaiku. Kini, aku bangun pagi untuk menyeduh teh bagi ayahku, dan ia selalu berkata terima kasih. Hal sederhana itu, yang selama 5 tahun tak pernah kuterima, membuatku menangis di hari-hari awal. Bukan karena sedih, tapi karena aku baru sadar betapa rendah standar kebahagiaan yang dulu kuterima. Ayahku mengajariku kembali bekerja. Ia membuka kembali bengkel furniturnya yang sempat ia tinggalkan. Aku belajar mengukur kayu, mencatat pesanan, mengelola keuangan toko. Aku belajar membedakan kayu jati dari kayu mahoni hanya dari serat dan baunya. Aku belajar menghitung untung setiap meja, mencatat setiap pemasukan di buku bersampul coklat yang dulu milik ibuku. Tanganku yang dulu hanya tahu mencuci dan memasak untuk seorang benalu, kini belajar menciptakan sesuatu. Belajar berdiri di atas kaki sendiri. Pertama kali aku menerima uang dari pesananku sendiri. Aku menggenggamnya lama-lama. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena itu uang pertama yang kudapat tanpa harus menundukkan kepala pada siapapun. Perlahan, aku menemukan kembali perempuan yang dulu hilang. Perempuan yang punya suara. Perempuan yang punya harga diri. Perempuan yang tidak lagi takut menatap mata orang ketika berbicara. Suatu sore, aku duduk di teras bengkel bersama ayahku. Langit berwarna jingga. Aroma ikan goreng dan sayur asem dari dapur mengisi udara. Kami makan dengan sambal terasi buatan ayah. Sederhana, tapi terasa seperti hidangan termewah yang pernah kurasakan. Karena kali ini, aku makan tanpa rasa takut, tanpa harus menunggu gedoran penagih utang, tanpa harus berpura-pura bahagia. Ayah, kataku pelan, terima kasih sudah tetap hidup. Kalau ayah tidak selamat malam itu, Hana mungkin sudah ikut hancur. Ayahku tersenyum, menepuk tanganku. Bukan ayah yang harus kau terima kasihi, nak, tapi keberanianmu sendiri, karena pada akhirnya kamu yang memilih untuk membuka mata. Kamu yang memilih untuk berhenti menjadi tembok dan mulai menjadi manusia. Aku menggenggam tangan ayahku yang penuh serbuk kayu itu. Tangan yang membesarkanku. Tangan yang nyaris direnggut dariku oleh keserakahan seorang menantu. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar utuh. Benalu itu memang telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Dan di tanah yang sama, tempat ia dulu tumbuh dan merampas kehidupan. Kini aku menanam benih baru, benih harga diri, benih keberanian, benih kehidupan yang akhirnya aku miliki sepenuhnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan rasa takut kehilangan. Dan jangan pernah mengira bahwa diam dan mengalah selamanya akan membeli kedamaian. Karena ada kalanya, diam justru memberi ruang bagi kejahatan
untuk tumbuh subur. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menelan setiap kepahitan demi mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama runtuh. Perempuan yang mengira bahwa kesabaran tanpa batas adalah bentuk cinta. Padahal itu hanya menjadi pupuk bagi orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Dion. Laki-laki yang menutupi kemalasan dengan penampilan mahal, yang menjadikan keluarga istrinya sebagai mesin uang. Yang ketika terdesak, tega menumbalkan nyawa orang lain demi keserakahannya sendiri. Dan di luar sana, ada pula para orang tua seperti ayahku. Orang tua yang bekerja keras seumur hidup, menabung sedikit demi sedikit, hanya untuk diincar oleh tangan-tangan rakus yang menyamar sebagai keluarga. Tapi ingatlah, keadilan itu nyata. Roda kehidupan selalu berputar, dan siapa yang menggali kubur untuk orang lain seringkali jatuh ke dalamnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam, atau untuk berani membuka mata, untuk terus menjadi tembok, atau untuk mulai menjadi manusia yang utuh. Aku memilih yang kedua, dan itu menyelamatkan nyawa ayahku, juga hidupku sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ceritakanlah kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu hujan turun seperti dilempar dari langit. Anak saya yang berusia 5 tahun tak sengaja memecahkan guci antik milik ibu mertua saya. Belum sempat saya minta maaf. Kami sudah diseret ke pintu. Kami diusir ke jalanan dingin tanpa alas kaki, tanpa payung, tanpa sepeser pun di tangan, sambil memeluk anak saya yang menggigil di trotoar. Saya bersumpah satu hal dalam hati. Suatu hari, rumah megah itu akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menanggung semuanya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa absen di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Tekan tombol suka dan subscribe agar kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Nyalakan teh hangat kalian dan dengarkan kisah ini sampai akhir. Nama saya Maya Anggraini, 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Dewa, dan 5 tahun saya menjadi ibu dari Raka. Orang melihat saya sebagai perempuan pendiam yang selalu mengalah. Mereka tidak tahu, perempuan yang setiap hari berhadapan dengan angka, tahu persis cara membaca siapa yang berbohong. Menjadi menantu yang menumpang di rumah mertua bukan impian perempuan manapun. Sejak awal pernikahan saya dengan Dewa, saya sudah tahu tempat saya di rumah besar itu hanya sebatas bayangan. Rumah itu berdiri megah di kawasan Pondok Indah dengan pagar tinggi dan halaman yang luas. Tetapi bagi saya, rumah itu lebih mirip sangkar daripada tempat pulang. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanyalah perempuan kampung dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang beruntung bisa memikat hati putranya. Status saya sebagai anak desa selalu menjadi senjata andalannya untuk merendahkan. Setiap kali Dewa tidak ada di rumah, senjata itu ia keluarkan tanpa ampun. Saya masih ingat hari pernikahan kami. Ibu Ratna tidak tersenyum sama sekali. Ia menyalami tamu dengan dingin, lalu berbisik kepada saudaranya bahwa anaknya salah memilih. Saya mendengarnya, saya hanya menunduk. Saat itu, saya berpikir, mungkin waktu akan mengubah hatinya. Saya keliru. Waktu hanya membuat lukanya semakin dalam dan dinding di antara kami semakin tinggi. Dewa bukan suami yang jahat, tetapi ia adalah anak yang tidak pernah berani melawan ibunya. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kata ibu adalah hukum. Maka setiap kali saya mengadu, ia hanya menghela napas dan berkata pelan, "Sudahlah, Maya, ibu hanya belum terbiasa. Sabar, ya, sabar.
Kata itu menjadi makanan saya sehari-hari selama 6 tahun, yang tidak diketahui banyak orang. Keluarga ini tidak sekaya tampilannya. Bisnis kontraktor milik mendiang bapak mertua sempat hampir bangkrut 3 tahun lalu. Dewa mewarisi perusahaan itu dalam keadaan terlilit utang, dan orang yang membantu menyelamatkannya diam-diam adalah saya. Tetapi waktu itu belum tiba untuk menceritakan bagian itu. Mari kita kembali ke pagi sebelum semua runtuh. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dewa baru saja berangkat keluar pulau untuk urusan dinas perusahaan. Ia akan berada di sana kurang lebih 2 minggu. Saat mengecup kening saya dan memeluk Raka, ia berpesan agar saya menjaga diri dan menjaga ibunya. Saya hanya mengangguk, memaksakan senyum, menutupi cemas yang selalu datang setiap kali saya harus berdua saja dengan Ibu Ratna di rumah ini. Baru saja mobil Dewa keluar dari gerbang. Suara ketukan tongkat Ibu Ratna sudah terdengar di lantai atas. Ia memanggil saya dengan nada tinggi yang sudah saya hafal. "Kemana saja kamu? Jam segini, lantai atas belum kamu pel. Sarapan juga belum siap. Kamu pikir kamu nyonya di rumah ini?" bentaknya sambil menuruni tangga. Matanya menatap saya penuh selidik. "Maaf, Bu, tadi saya menyiapkan bekal dan pakaian Mas Dewa. Ini saya mau langsung ke dapur," jawab saya. Tak berani menatap matanya. "Alasan saja." "Ingat, selama Dewa tidak ada, jangan harap kamu bisa bersantai. Rumah ini butuh diurus. Bukan cuma diisi oleh pemalas seperti kamu," sahutnya sambil berjalan menuju ruang keluarga. Saya menghela napas panjang, menahan perih di dada. Lalu saya berlari ke dapur, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan seluruh ruangan. Semua saya kerjakan sendiri. Sejak saya tinggal di rumah ini, Ibu Ratna sengaja memberhentikan asisten rumah tangga. Alasannya sederhana, untuk apa membayar orang lain kalau ada menantu yang bisa disuruh-suruh? Menjelang sore, tubuh saya rasanya mau runtuh. Saya duduk sebentar di dapur sambil mengusap keringat. Raka, yang sejak tadi bermain sendiri di kamarnya, berlari menghampiri saya sambil membawa mobil-mobilannya. "Ibu, haus," ucapnya dengan suara cadel yang menggemaskan. Saya tersenyum, menelus rambutnya yang basah oleh keringat. "Sebentar ya, Ibu ambilkan minum dulu." Setelah minum, Raka kembali berlari riang. Kali ini, ia menuju ruang tamu depan. Ruangan itu sebenarnya area terlarang baginya. Di sana, Ibu Ratna menyimpan berbagai koleksi barang mahal. Salah satunya, guci besar berwarna biru putih yang katanya dibeli dari luar negeri dengan harga ratusan juta. Ibu Ratna sangat memuja guci itu. "Raka, mainnya di ruang tengah saja ya, sayang," panggil saya sambil menyusulnya. Namun, anak laki-laki yang sedang aktif-aktifnya itu tak mendengarkan. Ia terus mendorong mobil-mobilannya dengan kencang di lantai ruang tamu. Mata saya membelalak saat melihat arah mobil-mobilan itu meluncur. Mobil itu menabrak kaki meja pajangan. Meja bergetar. Lalu, seperti adegan yang berputar lambat, guci biru putih itu bergoyang, miring, dan jatuh. Suara pecahan keramik memenuhi seluruh ruangan. Pecahan biru putih berserakan di lantai marmer. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Raka berdiri membeku. Bibirnya gemetar. Saya memeluknya cepat. Jantung saya berdebar liar dari arah tangga. Langkah Ibu Ratna terdengar tergesa. Dan malam itu, saya tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Apa yang terjadi? Suara Ibu Ratna menggelegar begitu ia melihat pecahan di lantai. Wajahnya berubah merah padam. "Guciku, Guci kesayanganku." Ia berlari menghampiri pecahan itu, memunguti kepingannya dengan tangan gemetar. Lalu matanya beralih ke arah saya dan Raka dengan tatapan yang tak pernah saya lihat sebelumnya. "Bu, maafkan kami. Raka tidak sengaja. Saya akan ganti, berapapun harganya," kata saya cepat, masih memeluk Raka erat. "Ganti? Dengan apa kamu mau ganti? Guci ini harganya lebih mahal dari seluruh hidupmu," jeritnya. "Sudah kuduga, membawa anak kampung ke rumah ini hanya mendatangkan sial. Anakmu sama saja denganmu, perusak.
Kata itu menusuk lebih dalam dari pecahan keramik manapun. Raka mulai menangis ketakutan di pelukan saya. Saya menahan air mata. Mencoba tetap tenang. Bu, dia masih anak-anak. Tolong jangan begitu, pinta saya. Diameter. Ibu Ratna mengangkat tangannya. Saya menunduk melindungi kepala Raka. Tetapi tamparan itu mendarat di pipi saya sendiri. Panas dan perih menjalar. Saya tidak bergeming. Saya hanya memeluk anak saya lebih erat. Sementara di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Malam itu, hujan berubah menjadi deras. Ibu Ratna tidak juga reda. Ia memanggil Sinta, adik ipar saya, yang kebetulan sedang menginap. Sinta turun dengan wajah pura-pura prihatin, padahal sudut bibirnya menyimpan senyum yang sulit ia sembunyikan. Kasihan ibu, guci sepenting itu dirusak begitu saja, ujarnya sambil melirik saya tajam. Kamu dengar, kan? Sinta, aku tidak mau lagi ada perusak di rumah ini, kata Ibu Ratna. Lalu ia menatap saya. Malam ini juga kamu dan anakmu keluar dari rumah ini. Aku tidak peduli mau kemana. Yang penting, aku tak mau melihat muka kalian lagi. Saya tertegun. Bu, ini malam hari dan hujan deras. Raka bisa sakit. Setidaknya tunggu sampai Mas Dewa pulang, kata saya memohon. Dewa tidak ada di sini. Dan selama dia tidak ada, rumah ini aku yang pegang. Potong Ibu Ratna. Sinta, ambilkan tas perempuan ini, lempar ke depan, biar dia tahu di mana tempatnya. Sinta menurut dengan senang hati. Ia melemparkan tas kecil saya ke teras yang basah. Saya membungkuk memungutnya, lalu menggendong Raka yang menangis. Saya mencoba menelpon Dewa, tetapi nomornya tidak aktif. Mungkin pesawatnya baru mendarat, mungkin sinyal di sana buruk. Saya berdiri di ambang pintu, menatap hujan. Lalu menatap perempuan tua yang seharusnya menjadi ibu kedua bagi saya. Baik, Bu, kami pergi, kata saya pelan. Saya tidak menangis di depannya. Saya hanya menggendong Raka, menutupi kepalanya dengan jaket tipis saya, lalu melangkah keluar ke jalanan dingin. Pintu di belakang saya ditutup dengan suara keras. Lampu teras dimatikan. Dan di tengah gelap itu, saya berjalan tanpa tahu harus kemana. Sementara satu kalimat berputar di kepala saya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka usir malam ini. Saya menumpang di sebuah warung kecil yang masih buka di pinggir jalan. Pemiliknya, seorang ibu parubaya bernama Bu Asih, melihat saya dan Raka basah kuyup, lalu segera mempersilakan kami masuk. Ia menyeduh teh hangat dan meminjamkan handuk. Nak, kamu kenapa malam-malam begini di luar dengan anak kecil? Tanyanya lembut. Saya hanya tersenyum getir. Cerita panjang. Bu, terima kasih sudah memberi kami tempat berteduh. Kebaikan orang asing malam itu terasa lebih hangat dari keluarga yang saya tumpangi selama 6 tahun. Keesokan paginya, Dewa akhirnya menelpon. Suaranya panik begitu tahu saya dan Raka ada di luar rumah. Tetapi yang ia ucapkan setelah itu membuat hati saya membeku. Maya, tolong mengertilah ibu. Guci itu sangat berarti baginya. Kamu kembali saja, minta maaf baik-baik. Demi aku, ya. Saya menggenggam telepon erat-erat. Bertahun-tahun saya berharap suami saya berdiri di pihak saya. Pagi itu saya sadar ia tidak akan pernah melakukannya. Dan mungkin sudah waktunya saya berhenti menunggu. Mas, kata saya, tenang. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Bukan karena aku marah pada ibu, tetapi karena aku tidak akan membiarkan anak kita tumbuh di tempat yang menyebutnya perusak. Dewa terdiam lama di seberang. Lalu ia berkata bahwa ia akan menyelesaikan urusan dinasnya dulu. Baru kami bicara. Sambungan terputus. Saya menatap layar yang gelap, dan untuk pertama kalinya, saya merasa lega. Beban menunggu itu akhirnya saya letakkan. Saya mengontrak sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro dengan tabungan pribadi yang selama ini saya simpan tanpa sepengetahuan siapapun. Ya, saya punya tabungan sendiri sebagai auditor. Saya tahu betul betapa berbahayanya seorang perempuan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada orang lain. Sejak tahun pertama menikah, saya selalu menyisihkan penghasilan saya ke rekening yang hanya saya yang tahu. Saat itu, saya tidak tahu untuk apa. Sekarang saya tahu.
Itu adalah jaring pengaman yang menyelamatkan saya dan Raka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Saya bangun pagi, mengantar Raka ke tempat penitipan anak, lalu bekerja seperti biasa. Malam hari, saya memasak makanan sederhana, ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi. Sederhana. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kami makan dengan tenang. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan merendahkan, hanya saya dan Raka, dan tawa kecilnya yang kembali muncul perlahan. Namun, yang tidak saya duga, masalah belum selesai. 3 hari setelah saya pindah, Sinta datang ke kantor saya. Ia masuk dengan langkah angkuh, lalu duduk di hadapan saya tanpa permisi. "Mbak Maya, Ibu menyuruhku ke sini," katanya. "Ibu butuh tanda tanganmu untuk beberapa surat. Urusan keluarga. Tinggal tanda tangan. Beres." Saya menatapnya. Naluri seorang auditor langsung menyala. "Surat apa? Boleh saya baca dulu?" tanya saya tenang. Sinta tampak terganggu, tetapi ia menyodorkan map itu. Saya membaca perlahan, dan jantung saya berdegup. Itu bukan surat keluarga biasa. Itu surat pernyataan pelepasan hak. Isinya, saya menyatakan tidak memiliki hak apapun atas seluruh aset keluarga Dewa, termasuk rumah dan perusahaan. Tinggal satu tanda tangan, dan saya akan kehilangan segalanya. "Kenapa ibu menyuruhku menandatangani ini?" tanya saya. Menjaga suara tetap datar, Sinta tersenyum tipis. "Anggap saja perpisahan baik-baik, Mbak. Toh kalian sudah tidak tinggal bersama. Lebih baik semuanya jelas dari sekarang, supaya tidak ada masalah di kemudian hari." Saya mengangguk pelan, seolah mempertimbangkan. Lalu saya menutup map itu. "Saya butuh waktu untuk membaca lebih teliti. Tinggalkan saja di sini. Nanti saya kabari," kata saya. Sinta tampak kesal, tetapi ia pergi, dan begitu pintu tertutup, saya tahu mereka sedang bergerak cepat. Pertanyaannya, untuk apa terburu-buru jika tidak ada yang ingin mereka sembunyikan? Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena takut, tetapi karena pikiran saya bekerja seperti mesin. Mengapa Ibu Ratna begitu terburu-buru ingin saya melepaskan hak atas perusahaan? Selama ini ia selalu mengatakan perusahaan itu hampir bangkrut, tidak ada nilainya. Jika memang tak bernilai, mengapa ia repot-repot mengirim Sinta dengan surat resmi? Ada sesuatu yang tidak beres. Dan sebagai orang yang sehari-hari membongkar laporan keuangan, saya tahu ada satu cara untuk mencari tahu. Keesokan harinya, saya menghubungi Pak Tono, seorang notaris sekaligus teman lama bapak saya. Saya menceritakan semuanya. Pak Tono mendengarkan dengan saksama. Lalu, wajahnya berubah serius. "Maya, kamu masih ingat 3 tahun lalu, saat perusahaan mertuamu hampir bangkrut?" tanyanya. Saya mengangguk. Waktu itu, suntikan dana penyelamat datang dari mana? Saya terdiam. Lalu ingatan itu kembali. Dana itu datang dari saya. Dari tabungan dan warisan kecil peninggalan orang tua saya yang saya pinjamkan ke Dewa. Dan saat itu, atas saran Pak Tono sendiri, saya meminta jaminan yang sah. "Maya," kata Pak Tono pelan, "kamu lupa saat menyuntikkan dana itu. Kita membuat perjanjian hitam di atas putih. Kamu tidak meminjamkan begitu saja. Kamu mengambil alih sebagian besar saham perusahaan sebagai jaminan. Dokumennya ada padaku, ditandatangani Dewa, lengkap dengan akta notaris." Tangan saya gemetar. Selama ini saya melupakannya, menganggapnya hanya formalitas keluarga. Tetapi malam itu saya sadar, kertas itu bukan formalitas. Kertas itu adalah kunci dari segalanya. Saya meminta Pak Tono mengirimkan salinan seluruh dokumen. Malam itu juga, saya membukanya satu persatu dengan tangan seorang auditor. Perjanjian pinjaman, akta pengalihan saham, bukti transfer, sertifikat, semuanya tersusun rapi, sah, dan jelas. Berdasarkan dokumen itu, 51% saham perusahaan keluarga Dewa secara hukum adalah milik saya, bukan milik Ibu Ratna, bukan milik Sinta. Perusahaan yang setiap hari mereka banggakan, yang menjadi sumber kemewahan rumah Pondok Indah. Sebagian besarnya berdiri di atas nama saya dan mereka, rupanya.
baru saja sadar akan hal itu. Itulah mengapa mereka terburu-buru. Beberapa hari kemudian, kecurigaan saya semakin menjadi. Seorang rekan kerja saya, Aditya, yang kebetulan menangani audit beberapa perusahaan kontraktor, menyebutkan sesuatu yang membuat saya waspada. Ada laporan mengenai aliran dana mencurigakan di sebuah perusahaan kecil. Saat ia menyebut nama perusahaannya, jantung saya berhenti sejenak. Itu adalah perusahaan baru yang didirikan atas nama Sinta. Dan modalnya, menurut dokumen, berasal dari rekening perusahaan keluarga Dewa. Saya menggali lebih dalam. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya berhak meminta laporan keuangan lengkap. Saya mengirim surat resmi. Dan ketika dokumen itu tiba, semuanya terang benderang. Selama 2 tahun terakhir, dana perusahaan dialirkan diam-diam ke rekening pribadi Sinta dan Ibu Ratna dengan dalih biaya operasional, perjalanan dinas fiktif, dan pembelian aset yang tidak pernah ada. Total angka yang mereka alihkan mencapai miliaran rupiah. Mereka membangun kemewahan mereka sambil membiarkan Dewa percaya bahwa perusahaan hampir bangkrut, dan mereka berencana membuat saya melepaskan hak agar tak seorang pun bisa membongkar semuanya. Saya duduk lama menatap angka-angka itu. Bukan kemarahan yang muncul, melainkan ketenangan yang dingin. Selama bertahun-tahun, saya diperlakukan seperti pembantu, dihina sebagai anak kampung, diusir di tengah hujan. Sementara perempuan yang menghina saya, hidup mewah dari uang yang sebagian besar berasal dari aset atas nama saya sendiri. Saya menutup laporan itu pelan. Lalu, saya mulai menyusun rencana dengan setiap dokumen sebagai batu bata. Mereka mengira saya hanya menantu lemah yang bisa diusir. Mereka lupa, mereka sedang berurusan dengan seorang auditor. Sebelum bergerak, saya ingin satu hal terlebih dahulu. Saya ingin Dewa tahu kebenarannya dari mulut saya, bukan dari pengadilan. Maka saya mengundangnya bertemu di sebuah kafe tenang di kawasan Kemang. Ia datang dengan wajah lelah, mata yang cekung, dan rasa bersalah yang menggantung di pundaknya. Maya, aku minta maaf soal malam itu. Aku sudah memarahi ibu. Ayo kita pulang. Kita perbaiki semuanya, katanya begitu duduk. Saya menggeleng pelan. Mas, sebelum bicara soal pulang, aku ingin kamu lihat sesuatu. Saya membuka map di hadapannya. Pertama, surat pelepasan hak yang dikirim Sinta. Tahukah kamu, ibu menyuruh Sinta memintaku menandatangani surat agar aku melepaskan semua hak atas perusahaan. Dewa mengernyit. Aku tidak tahu soal itu, katanya pelan. Saya percaya, wajahnya terlalu jujur untuk berbohong. Lalu, saya membuka dokumen kedua. Akta saham. Mas, kamu masih ingat 3 tahun lalu saat perusahaan hampir bangkrut? Dari mana dana penyelamat itu datang? Dewa terdiam. Dari tabungan kita. Jawabnya ragu. Bukan, Mas, dari warisan orang tuaku. Dan saat itu, kamu menandatangani perjanjian 51% saham perusahaan secara hukum adalah milikku. Wajah Dewa pucat pasi. Tangannya menyentuh dokumen itu, membaca tanda tangannya sendiri di bawahnya. Tetapi yang paling membuatnya hancur adalah dokumen ketiga. Laporan aliran dana. Saya menunjukkan bagaimana selama 2 tahun, miliaran rupiah dari perusahaan dialirkan ke rekening pribadi ibunya dan adiknya. Mas, perusahaanmu tidak hampir bangkrut. Perusahaanmu dikuras oleh orang-orang yang setiap hari kamu lindungi, kata saya pelan. Dewa menatap angka-angka itu dengan napas tertahan. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya keringat dingin yang menetes di pelipisnya. Tidak mungkin, bisiknya akhirnya. Ibu tidak mungkin, Sinta tidak mungkin. Suaranya tercekat. Saya tidak perlu menjawab. Angka-angka itu sudah menjawab untuknya. Saya menutup map. Aku tidak menunjukkan ini untuk menghancurkanmu. Mas, aku menunjukkannya supaya kamu tahu, aku tidak diusir karena Gucci. Aku diusir karena mereka ingin aku pergi. Sebelum aku menemukan semua ini, Dewa menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya melihat suami saya benar-benar menangis. Malam itu Dewa pulang ke rumah Pondok Indah dengan hati yang berkecamuk. Saya tidak ikut. Saya tahu,
Ia harus menghadapi keluarganya sendiri. Tetapi yang terjadi di rumah itu, kemudian saya dengar dari Mbak Asih, asisten rumah tangga lama yang masih berhubungan baik dengan saya. Dewa menanyakan soal aliran dana itu kepada ibunya. Bukannya mengaku, Ibu Ratna malah balik menyerang. Ia menuduh saya memfitnah keluarga. Menuduh saya merencanakan semua ini sejak awal untuk merebut harta. Sinta menambah minyak ke api, mengatakan bahwa saya perempuan licik yang berpura-pura lemah. Dewa, yang seumur hidup tunduk pada ibunya. Malam itu untuk pertama kalinya meninggikan suara. Tetapi Ibu Ratna lebih keras. Ia mengancam akan mencoret Dewa dari keluarga jika ia membela istrinya. Ia bahkan berkata, lebih baik kehilangan satu anak daripada kehilangan harta. Kalimat itu, kata Mbak Asih, membuat Dewa terdiam membatu. Anak yang seumur hidup membela ibunya. Malam itu mendengar dari mulut ibunya sendiri bahwa harta lebih berharga daripada dirinya. Sementara itu, saya tidak tinggal diam. Saya tahu, menghadapi orang seperti Ibu Ratna dan Sinta tidak cukup dengan air mata. Saya membutuhkan kekuatan hukum. Bersama Pak Tono, saya menyiapkan langkah demi langkah dengan rapi. Pertama, saya resmi mendaftarkan diri sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan, sesuai akta yang sah. Kedua, saya menyiapkan laporan audit lengkap mengenai penyalahgunaan dana. Ketiga, saya berkonsultasi dengan pengacara untuk kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan. Beberapa hari kemudian, Sinta kembali menghubungi saya. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak ada lagi keangkuhan. Mbak Maya, kita bicara baik-baik, ya. Soal surat itu, lupakan saja. Ibu cuma hilaf, katanya manis. Saya tersenyum di balik telepon. Sinta, aku ini auditor. Aku tidak percaya pada kata hilaf. Aku percaya pada angka. Dan angka-angka di rekeningmu bercerita banyak hal. Jawab saya tenang. Hening sejenak di seberang. Lalu sambungan terputus. Saya tahu. Mereka mulai panik. Tetapi panik mereka baru permulaan. Hari-hari berikutnya, tekanan di rumah Pondok Indah semakin terasa. Para kreditur perusahaan yang selama ini ditenangkan dengan laporan palsu mulai bertanya. Beberapa proyek terhenti karena dana yang seharusnya ada ternyata raib. Dewa, yang kini mencoba mengurus perusahaan dengan jujur, menemukan lubang demi lubang yang ditinggalkan ibunya dan adiknya. Setiap lubang itu membawanya kembali pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Selama ini ia dibutakan oleh kasih sayang yang ternyata bersyarat. Suatu sore, Dewa datang ke rumah kontrakan saya di Bintaro. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang sama sekali berbeda. Bukan lagi suami yang selalu berkata sabar, ya. Ia tampak seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Maya, boleh aku masuk? Tanyanya. Saya membukakan pintu. Raka berlari memeluk kaki ayahnya. Dan untuk sesaat, ada kehangatan yang lama hilang. Dewa menggendong anaknya, lalu menatap saya. Aku salah. Maya. Selama ini aku salah. Saya mempersilakannya duduk. Saya menyeduh teh, lalu menaruhnya di hadapannya. Mas, aku tidak butuh pengakuan. Aku butuh tindakan, kata saya. Dewa mengangguk. Aku akan membereskan semuanya. Aku akan menuntut ibu dan Sinta kalau itu yang harus kulakukan. Saya menggeleng. Bukan kamu yang menuntut, Mas. Aku yang akan melakukannya sebagai pemegang saham. Tugasmu hanya satu, berdiri di tempat yang benar untuk pertama kalinya dalam hidupmu sebelum hari rapat itu tiba. Sinta melancarkan serangan terakhirnya. Ia mengirim pesan anonim ke kantor saya, menuduh saya menggelapkan dana klien. Tuduhan itu palsu, tetapi cukup untuk memicu pemeriksaan internal. Selama 3 hari. Saya harus menyerahkan seluruh catatan kerja saya kepada tim pemeriksa. Saya tidak gentar. Justru karena saya seorang auditor, setiap transaksi saya tercatat rapi. Setiap dokumen tersimpan dengan tanggal dan tanda tangan. Pemeriksaan itu malah membuktikan integritas saya dan menunjukkan betapa teliti saya bekerja. Saat tim pemeriksa menyatakan saya bersih, atasan saya, Bu Sari, memanggil saya. Maya, ada yang mencoba menjatuhkanmu dengan tuduhan kosong, tetapi catatanmu adalah benteng yang tidak bisa ditembus, katanya.
Saya tahu siapa pengirim pesan anonim itu. Pola tulisannya, istilah yang ia gunakan, semuanya mengarah pada Sinta. Tetapi, saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya menyimpan bukti itu, menambahkannya ke dalam map yang sudah saya siapkan. Setiap serangan mereka, ironisnya, menjadi peluru tambahan di tangan saya sendiri. Lalu ada pula upaya Ibu Ratna untuk menarik simpati kerabat besar. Ia menggelar acara kumpul keluarga, mengundang semua sanak saudara. Dan di sana, ia menceritakan versinya sendiri, bahwa saya menantu durhaka yang merebut harta keluarga, bahwa saya memanfaatkan kelemahan Dewa. Beberapa kerabat termakan cerita itu dan mulai menghubungi saya dengan nada menghakimi. Tetapi kebenaran punya cara untuk muncul ke permukaan. Saat Pak Tono menjelaskan dokumen yang sah kepada salah seorang paman yang dihormati di keluarga itu, satu persatu kerabat mulai melihat siapa yang sebenarnya berbohong selama ini. Maka tibalah hari yang telah lama saya siapkan. Saya meminta diadakan rapat pemegang saham resmi di kantor perusahaan. Dihadiri Pak Tono sebagai notaris. Pengacara saya, Dewa, Ibu Ratna, dan Sinta. Ibu Ratna datang dengan dagu terangkat, seolah masih menjadi penguasa rumah. Sinta di sampingnya, mencoba tampak tenang. Mereka belum tahu, ruangan itu sudah berubah menjadi panggung, di mana kebenaran akan dibacakan satu persatu. Untuk apa rapat tidak jelas ini? Ibu Ratna membuka dengan nada tinggi begitu duduk. Aku ibu dari pemilik perusahaan ini. Apa hak menantu sepertimu mengundangku? Saya tidak terpancing. Saya membuka map pertama, lalu meletakkannya di meja. Bu, ini akta pengalihan saham. Ditandatangani Mas Dewa dan disahkan notaris 3 tahun lalu. Berdasarkan dokumen ini, 51% saham perusahaan ini adalah milik saya. Saya pemegang saham mayoritas. Dan itulah hak saya mengundang ibu hari ini. Wajah Ibu Ratna berubah. Itu pasti palsu, ucapnya. Tetapi suaranya mulai gemetar. Pak Tono angkat bicara dengan tenang. Saya yang membuat akta ini. Bu Ratna sah secara hukum. Dana penyelamat perusahaan 3 tahun lalu berasal dari Nyonya Maya. Tanpa beliau, perusahaan ini sudah bangkrut sejak lama. Ruangan hening. Sinta menelan ludah. Lalu, saya membuka map kedua, laporan aliran dana. Saya membacanya dengan suara tenang. Satu persatu. Tanggal, jumlah, rekening tujuan. Miliaran rupiah yang mengalir ke rekening pribadi Ibu Ratna dan Sinta selama 2 tahun. Perjalanan dinas yang tidak pernah terjadi. Pembelian aset fiktif. Setiap angka yang saya bacakan membuat wajah dua perempuan itu semakin pucat. Ini fitnah, jerit Sinta akhirnya. Saya menatapnya tenang. Fitnah tidak datang dengan bukti transfer. Sinta, ini bukan fitnah. Ini hitam di atas putih. Ibu Ratna mencoba berdiri. Suaranya meninggi. Kalian semua merencanakan ini untuk menjatuhkanku. Dewa, kamu diam saja melihat ibumu dihina perempuan ini. Semua mata beralih ke Dewa. Inilah momen yang selama 6 tahun tak pernah saya dapatkan. Dewa berdiri perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Bu, katanya, pelan tetapi tegas. Yang menghina keluarga ini bukan Maya. Yang menguras perusahaan ayah. Yang membangun kemewahan dari uang curian. Itu Ibu dan Sinta. Maya menyelamatkan kita. Dan kalian mengusirnya di tengah hujan. Ibu Ratna terhuyung. Seolah kata-kata anaknya menamparnya lebih keras dari tamparan apapun. Dewa, kamu membela perempuan itu, melawan ibumu sendiri. Dewa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak melawan ibu. Aku berhenti membiarkan ibu menyakiti keluargaku. Itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna tidak punya kata-kata untuk membalas. Senjata andalannya, rasa takut anaknya, telah patah di tangannya sendiri. Saya menutup map terakhir. Bu, Sinta, saya beri kalian 2 pilihan, kata saya. Pertama, kalian mengembalikan seluruh dana yang kalian alihkan sampai rupiah terakhir dan menyerahkan aset yang kalian beli dari uang itu. Kedua, saya bawa semua bukti ini ke kepolisian dan kalian akan menghadapi tuntutan pidana penggelapan. Saya berikan waktu 3 hari untuk memilih.
Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada dagu yang terangkat. Hanya dua perempuan yang duduk membisu. Menyadari bahwa menantu yang mereka injak-injak selama bertahun-tahun kini memegang seluruh kebenaran di tangannya. 3 hari adalah waktu yang singkat bagi orang yang terdesak. Pada hari pertama, Sinta mencoba pendekatan lama. Ia mengirim pesan panjang penuh permintaan maaf. Mengatakan bahwa ia hanya menuruti ibunya, bahwa ia juga korban. Pada hari kedua, ia berubah menjadi ancaman. Mengatakan bahwa keluarga akan menyewa pengacara terbaik untuk melawan saya. Saya membalas singkat. Silahkan, pengacara terbaik pun tidak bisa mengubah angka di rekening koran. Setelah itu, ia tidak membalas lagi. Sementara itu, Ibu Ratna mencoba cara yang berbeda. Ia mendatangi rumah orang tua saya di kampung. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan selama 6 tahun pernikahan kami. Ia datang dengan air mata, memohon kepada bibi saya agar saya mencabut tuntutan. Tetapi bibi saya, yang dulu pernah diusir dari rumah Pondok Indah saat hendak menjenguk saya, hanya berkata, "Bu, dulu saat kami datang membawa hasil kebun, ibu menutup pintu di depan kami. Sekarang Maya yang menutup pintu. Itu bukan kekejaman, itu cuma cermin." Pada hari ketiga, datanglah keputusan mereka. Pengacara keluarga datang ke kantor Pak Tono, membawa dokumen kesepakatan. Mereka memilih opsi pertama, mengembalikan seluruh dana, menyerahkan aset, termasuk 2 rumah, beberapa bidang tanah, dan perhiasan emas batangan yang dibeli dari uang perusahaan. Mereka tahu, jika perkara ini masuk pengadilan, yang hilang bukan hanya harta, tetapi juga nama baik yang selama ini mereka jaga mati-matian di kalangan kerabat dan tetangga Pondok Indah. Namun mengembalikan harta tidak serta-merta menyelesaikan semuanya. Perusahaan sudah terlanjur goyah. Beberapa proyek batal, kepercayaan klien menurun, dan utang yang ditinggalkan harus dibereskan. Sebagai pemegang saham mayoritas, kini sayalah yang harus memutuskan nasib perusahaan itu. Banyak yang menyarankan agar saya menjualnya saja dan mengambil uangnya. Tetapi saya memilih jalan yang berbeda. Saya memutuskan untuk membenahinya perlahan. Bersama dewa yang kini bekerja dengan kejujuran yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya menata ulang seluruh sistem keuangan perusahaan. Setiap rupiah yang masuk dan keluar tercatat rapi. Tidak ada lagi perjalanan dinas fiktif. Tidak ada lagi pengeluaran tanpa bukti. Para karyawan yang dulu takut bersuara mulai merasa aman. Beberapa klien lama yang sempat pergi kembali setelah melihat perusahaan dikelola dengan transparan. Perlahan, dari reruntuhan yang ditinggalkan, keserakahan. Perusahaan itu mulai berdiri kembali. Dan kali ini, ia berdiri di atas pondasi yang bersih. Ibu Ratna, setelah menyerahkan sebagian besar hartanya, tidak lagi tinggal di rumah megah Pondok Indah. Rumah itu termasuk aset yang harus diserahkan. Karena ternyata dibeli sebagian dari dana perusahaan. Ia pindah ke sebuah rumah kecil yang sederhana, ditemani Sinta yang kini tak punya tempat lain. 2 perempuan yang dulu menghitung berlian, kini harus menghitung pengeluaran harian. Kabarnya, mereka sering bertengkar, saling menyalahkan atas keruntuhan yang mereka bangun sendiri. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya hanya merasa roda kehidupan sedang berputar sebagaimana mestinya. Suatu hari, Mbak Asi bercerita bahwa Ibu Ratna sering duduk termenung di teras rumah barunya, menatap kosong ke jalanan. Katanya, ia kadang berbisik menyesali malam saat mengusir cucunya sendiri di tengah hujan. Cucu yang dulu ia sebut perusak, kini menjadi satu-satunya darah daging yang ia rindukan. Tetapi penyesalan datang selalu paling akhir, setelah semua pintu tertutup. Dan beberapa pintu, sekali tertutup, tidak bisa dibuka lagi dengan air mata. Dewa, di sisi lain, berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi anak yang tunduk pada rasa takut. Ia menjadi ayah yang setiap sore pulang tepat waktu untuk membacakan cerita bagi Raka. Ia menjadi suami yang belajar mendengarkan. Bukan menyuruh saya bersabar, tetapi luka 6 tahun tidak bisa sembuh dalam semalam. Saya tidak langsung menerimanya kembali sepenuhnya. Ada kepercayaan yang harus dijahit ulang, benang demi benang. Dan itu butuh waktu. Suatu malam, Dewa duduk di samping saya setelah Raka tertidur. Maya,
Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun, katanya pelan. Tetapi aku ingin memohon satu kesempatan terakhir untuk menjadi ayah yang benar bagi Raka dan suami yang benar bagimu. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata, Mas, aku tidak menutup pintu untukmu, tetapi aku punya satu syarat. Kamu harus benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Kita mulai dari nol, di rumah kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri, tanpa campur tangan siapapun, sekecil apapun. Dewa mengangguk berulang kali. Tanpa ragu sedikit pun, air matanya menetes. Kali ini bukan air mata orang yang hancur, tetapi air mata orang yang bersyukur diberi kesempatan kedua. Saya tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya merasa kami berjalan ke arah yang sama. Bukan saya yang terseret di belakang. Ada satu hal yang ingin saya ceritakan, yang terjadi di sela-sela semua kekacauan itu. Saat saya pertama kali pindah ke rumah kontrakan kecil di Bintaro, banyak orang di kantor yang bertanya-tanya. Mereka tahu saya menantu keluarga kaya, tinggal di Pondok Indah. Tiba-tiba saya pindah ke rumah sewaan sederhana. Mengantar anak sendiri ke penitipan, memasak dengan kompor kecil. Beberapa berbisik di belakang saya, tetapi saya tidak peduli. Bagi saya, atap kecil yang tenang jauh lebih berharga daripada istana yang penuh hinaan. Atasan saya, seorang ibu bijak bernama Bu Sari, memanggil saya suatu hari. Ia tidak bertanya soal rumah tangga saya. Ia hanya berkata, Maya, saya perhatikan kamu akhir-akhir ini bekerja dengan ketelitian yang berbeda. Ada ketenangan baru di matamu. Lalu ia menawarkan saya posisi sebagai kepala tim audit. Sebuah jabatan yang sudah lama saya impikan. Saya menerimanya. Dan saat itu, saya sadar. Badai yang mengusir saya dari rumah mertua ternyata membawa saya menuju tempat yang lebih layak. Jabatan baru itu memberi saya bukan hanya penghasilan lebih besar, tetapi juga keyakinan. Untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahan saya berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya. Saya tidak lagi menggantungkan harga diri pada penerimaan keluarga Dewa. Saya membangun nilai saya sendiri dari keahlian saya sendiri. Dan ketika seorang perempuan tahu nilainya sendiri, tidak ada satupun mertua di dunia ini yang bisa membuatnya merasa kecil. Selama proses penyelesaian dengan keluarga Dewa berlangsung, ada momen-momen yang menguji saya. Suatu sore, seorang kerabat jauh Ibu Ratna menelpon, mencoba membuat saya merasa bersalah. Maya, bagaimanapun dia ibu mertuamu. Kamu tega membuatnya jatuh miskin. Apa kata orang nanti, katanya. Saya menjawab, tenang, Bu. Saya tidak membuatnya miskin. Saya hanya meminta kembali apa yang bukan miliknya. Soal kata orang, saya sudah lama berhenti hidup untuk menyenangkan mulut orang lain. Sambungan terputus, dan saya merasa lebih ringan. Saya juga harus jujur, ada saat-saat saya hampir goyah. Suatu malam, Raka bertanya polos, Ibu, kenapa kita tidak pernah ke rumah nenek lagi? Pertanyaan kecil itu membuat dada saya sesak. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan kebencian. Maka saya menjawab dengan hati-hati, sayang, kadang orang dewasa butuh waktu untuk memperbaiki kesalahan. Nenek sedang belajar. Kita doakan saja yang baik untuknya. Raka mengangguk, lalu kembali bermain. Saya menyimpan luka itu untuk diri saya sendiri, agar tidak menular padanya. Ada pelajaran yang saya petik dari seluruh perjalanan ini. Kekuatan seorang perempuan bukan terletak pada kemampuannya bertahan dalam penderitaan tanpa batas. Banyak orang mengira menantu yang baik adalah yang diam, mengalah, dan menerima semua perlakuan demi menjaga keutuhan keluarga. Padahal, mengalah pada ketidakadilan bukanlah kebaikan. Itu hanya memberi izin pada kejahatan untuk terus berlanjut. Kekuatan sejati adalah berani berkata cukup, lalu bangkit dengan kepala tegak. Saya bersyukur dalam diam selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berhenti menyiapkan diri. Saya menyimpan tabungan saat orang lain berfoya. Saya mempertahankan karir saat banyak yang menyarankan saya berhenti bekerja dan mengurus rumah saja. Saya menyimpan setiap dokumen, mencatat setiap transaksi, bukan karena curiga, tetapi
karena itulah kebiasaan seorang auditor. Dan ternyata kebiasaan kecil itulah yang menyelamatkan hidup saya dan anak saya. Persiapan diam-diam itu pada akhirnya lebih kuat daripada teriakan manapun. Setelah seluruh urusan pengalihan aset dan pembenahan perusahaan selesai, kehidupan kami perlahan menemukan ritmenya yang baru. Dewa dan saya bersama Raka akhirnya pindah ke rumah yang kami sewa sendiri. Sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan. Bukan rumah megah pondok indah dengan pagar tinggi dan koleksi Gucci mahal. Hanya rumah biasa dengan halaman kecil tempat Raka bisa berlari. Tetapi di rumah itu, untuk pertama kalinya, kami benar-benar menjadi keluarga. Saya teringat malam saat saya diusir di tengah hujan. Malam yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya. Ternyata, malam itu justru menjadi awal. Awal dari keberanian saya untuk berhenti menjadi bayangan. Awal dari perjalanan saya menemukan kembali siapa diri saya sebenarnya. Kadang, hidup harus menghancurkan kita terlebih dahulu, agar kita berhenti hidup di tempat yang salah dan mulai membangun di tempat yang benar. Beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Ibu Ratna mengirim surat, bukan melalui Sinta, bukan melalui kerabat, tetapi tulisan tangannya sendiri. Surat itu pendek. Ia tidak meminta harta kembali. Ia hanya menulis bahwa ia menyesal. Bahwa ia baru menyadari betapa berharganya keluarga setelah kehilangan semuanya. Di akhir surat, ia menulis satu kalimat yang membuat saya terdiam lama. Maya, andai dulu aku memperlakukanmu sebagai anak. Mungkin hari ini aku tidak sendirian. Saya membaca surat itu berkali-kali, bukan untuk mencari kepuasan, tetapi untuk mencari jawaban dalam hati saya sendiri. Apakah saya sudah bisa memaafkan? Apakah luka 6 tahun bisa dihapus oleh selembar surat? Saya tidak punya jawaban segera. Maafkan bukan berarti melupakan. Maaf juga bukan berarti membuka kembali pintu yang dulu menyakiti. Tetapi maaf, saya akhirnya mengerti. Adalah cara untuk melepaskan beban dari pundak saya sendiri, bukan untuk meringankan beban orang yang menyakiti. Suatu hari, saya memutuskan mengajak Raka mengunjungi neneknya, bukan untuk berdamai dengan masa lalu, tetapi agar anak saya tidak tumbuh dengan lubang di hatinya. Ibu Ratna yang membuka pintu tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Rambutnya semakin memutih, tubuhnya membungkuk. Saat melihat Raka, matanya berkaca-kaca. Ia berlutut, memeluk cucunya, dan menangis tanpa suara. Raka, dengan kepolosan anak-anak, mengelus pipi neneknya dan berkata, "Nenek, jangan menangis." Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan. Saya tidak memeluk Ibu Ratna. Belum. Mungkin suatu hari nanti. Tetapi saya membiarkan cucu dan neneknya bertemu karena saya percaya kebencian tidak boleh diwariskan. Saat kami pamit, Ibu Ratna menggenggam tangan saya sebentar. "Terima kasih, Maya," bisiknya. Hanya 2 kata, tetapi 2 kata itu dari perempuan yang dulu tak pernah berkata baik kepada saya. Terasa seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Dalam perjalanan pulang, Dewa yang menyetir menatap saya dari spion. "Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, Maya," katanya pelan. Saya tersenyum, menatap Raka yang tertidur di kursi belakang. "Bukan kuat, Mas. Aku hanya berhenti membiarkan rasa takut mengambil keputusan untukku." Mobil melaju membelah jalanan, meninggalkan rumah kecil Ibu Ratna di belakang, menuju rumah kami sendiri. Tempat di mana hidup kami yang baru sedang tumbuh perlahan. Sebagai penutup perjuangan ini, ada satu benda kecil yang saya letakkan di sudut ruang tamu rumah sewaan kami. Sebuah guci keramik bunga berukuran sedang yang saya beli di sebuah pasar seni dengan harga yang sangat terjangkau. Guci itu jauh lebih murah daripada guci antik milik mertua saya dulu, yang harganya ratusan juta. Tetapi bagi saya, guci sederhana ini memiliki nilai yang jauh lebih mahal. Ia adalah saksi perjuangan. Setiap kali saya duduk melepas lelah dan menatap guci itu, saya tersenyum penuh rasa syukur. Guci itu berdiri kokoh, mengingatkan saya bahwa
dari sebuah pecahan, dari luka yang paling dalam sekalipun. Seorang perempuan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk menyusun ulang pecahan hidupnya, dan menjadi sosok yang tidak akan pernah lagi sudi diinjak harga dirinya oleh siapapun di dunia ini. Kini, setiap pagi, saya bangun bukan lagi dengan rasa cemas, melainkan dengan rasa syukur. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria, tertawa lepas tanpa takut disebut perusak. Dewa berangkat kerja dengan tujuan yang jelas, membangun kembali apa yang sempat runtuh. Dan saya, perempuan yang dulu hanya dianggap bayangan di rumah besar, kini berdiri sebagai tiang utama keluarga ini. Bukan karena saya merebut kekuasaan, tetapi karena saya berani memilih kebenaran saat semua orang menyuruh saya diam. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari asal-usul atau hartanya. Dan jangan pernah merasa aman menindas orang yang diam. Karena diam tidak selalu berarti lemah. Kadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang setiap hari menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Yang mengira mengalah tanpa batas adalah bentuk pengabdian. Jika kalian salah satunya, ingatlah, bersabar bukan berarti membiarkan diri dihancurkan. Kalian berhak atas penghargaan, dan kalian berhak berkata cukup. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Dewa dulu, yang terjebak di antara cinta pada ibu dan tanggung jawab pada keluarga sendiri. Kepada para suami, ketahuilah, membela istri dari ketidakadilan bukanlah durhaka pada orang tua. Itu adalah keberanian untuk menjadi pelindung yang sesungguhnya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang takut kehilangan anaknya, lalu memilih menyingkirkan menantunya. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian terima dengan hati akan menjadi anak yang menjaga kalian di hari tua. Tetapi menantu yang kalian usir akan menjadi pintu yang tertutup bersama cucu yang seharusnya menghangatkan masa senja kalian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih merendahkan atau memilih menghargai. Memilih serakah atau memilih cukup. Setiap pilihan membawa buahnya masing-masing. Cepat atau lambat. Bagikan kisah kalian di kolom komentar jika kalian pernah berada di posisi yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga harga diri kalian dimanapun kalian berada.